ngelaporin Ya, sedikit. Ayah Eki. Boleh seperti apa Bang alasan dan Sudah 2 kali kami membuat laporan di Cirebon. Ya, jadi awalnya mereka minta BAP. Ya karena inilah yang dulu sempat hilang, tapi ternyata begitu ada lagi, ya mereka mau gelar, sehingga inti persoalannya nanti silahkan jawab ke Polres Cirebon apakah mereka berani menerima laporan ini atau mereka limpahkan ke Polda atau ke Barreskrim. Nah, kemudian inti daripada persoalan ini adalah memang ada tersangka baru, yaitu namanya PI. Nah, harusnya pihak kepolisian ini peka bahwa saat ini menjadi sorotan dukungan publik untuk kemerdekaan, kebebasan, dan keadilan bagi Saka Tatal, khususnya klien kami. Di sini ada beberapa kejanggalan, ya, yang dimana kita langsung fokus saja. Memang kita tahu bahwa Rudiana adalah orang tua dari korban, tapi kita bukan ingin memenjarakan Rudiana. Sudah anaknya mati kok dia di penjara lagi, kan tidak mungkin gitu. Yang kita harapkan adalah bahwa Rudiana awalnya tahu bahwa perkara ini adalah perkara kecelakaan, berarti LP kecelakaan ada gitu. Tapi pada tanggal 29 itu dia pergi ke Polsek dan melihat motornya katanya tidak rusak. Saya yakin motor tersebut rusak. Penyebab kematian orang itu kalau tabrakan itu tidak harus motor hancur baru orang mati gitu. Banyak orang jatuh motornya baik, mungkin jatuhnya kena kepala atau kena benturan. Terlepas dari itu semua, yang jelas Rudiana baru menangkap atau menahan tersangka 11 orang, dikurangi DPO 3, ya. Awalnya 12 ya, 8 tambah 3 ya tambah 1 4 ya, semua 12 tapi ternyata tiba 11. Sekarang mereka mengatakan cuma 9. Jadi Peggy Peron ini adalah tersangka terakhirnya gitu. Nah, di sini kita melihat kejanggalan-kejanggalan apabila kita lihat rangkaian peristiwa yang terjadi di sini, termasuk putusan dan pertimbangan hakim, bahwa peran orang-orang dinyatakan fiktif itu sebenarnya sangat berperan dan penentu utama kematian jika kita menggunakan BAP. Yang konon kabarnya BAP ini dibuat adalah dengan pengarahan terbukti dan beberapa orang saksi telah mencabut, yaitu ayah Rudi, ayah daripada Eki, yaitu Pak Rudian. Di sini bisa kita lihat ya, harusnya Polres Cirebon itu dengan kasat mata bisa melihat adanya penyidikan tidak profesional, di mana LP itu kan harusnya tanggal 31, tapi ada juga LP dibuat tanggal 27, kok bisa gitu, dibuat mundur dengan pengeroyokan dan pemukulan ya, penganiayaan dan 170. Nah, mungkin itu dijadikan celah untuk masuk untuk menangkap gitu. Tapi itu kan tidak bisa dibenarkan bahwa tanggal 27 itu dalam BAP Rudiana mengatakan dia curiga setelah melihat motor, bukan tanggal 27 dia curiga adanya pengeroyokan. Nah, kemudian apa yang disampaikan di BAP tersebut bertentangan dan bertolak belakang dengan hasil visum dan keterangan daripada ahli forensik maupun otopsi mayat. Besar dugaan kami, ya untuk sementara kami mengatakan ini adalah kecelakaan. Yang sekiranya polisi memiliki arah ke pembunuhan harusnya ditanya dulu atau siapa pembunuhnya, dicari gitu. Kalau memang Pak Rudiana memiliki informasi tentang pembunuh anaknya, ya tinggal diungkap aja apa terkaitan antara yang namanya Andika, Andi, kemudian Dani maupun Peggy Setiawan, Peggy Peron. Nah, jadi jangan ini menjadi pertanyaan besar gitu. Nah, kalau bahasa saya itu lebih baik orang kan membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang bersalah. Kalau saya sih salah menghukum jadi hukum gitu. Harusnya tanpa ada laporan dari kami, harusnya polisi bisa mengkoreksi tentang tata cara penyidikan yang mereka lakukan. Memang cara penyidikannya menggunakan gaya-gaya tempo dulu, gaya-gaya zaman AIR yang mengutamakan pada
tersangka sebagai alat bukti. Padahal sebenarnya itu cukup merupakan keterangan yang dinilai oleh polisi, dan polisi yang mencari bukti persesuaiannya gitu untuk mengungkap kebenaran material, karena dalam pidana itu yang utama kebenaran material. Selama tidak ada saksi melihat, mengalami, mendengar langsung, itu sangat riskan, tidak bisa hakim asal yakin aja gitu. Karena sekarang terbukti bahwa mereka mencabut laporan. Di antaranya kesaksian oleh Liga Akbar itu sangat merubah kronologis kejadiannya. Jadi cerita rekayasa inilah yang membuat rangkaian cerita itu seolah-olah benar dan mempengaruhi keyakinan hakim. Dari awal juga kasus ini hanya pembunuhan biasa. Mungkin jaksanya juga terlalu hebat, dan di sini saya lihat jaksanya hebatnya bukan dia berhasil menuntut hukuman mati, tapi adalah hebat banget gitu. Perkara yang seperti ini cepat di P21, kemudian tidak dapat menghadirkan saksi-saksi di persidangan, saksi Aep, Dede. Nah, ini adalah saksi penting, saksi kunci dalam mengungkap kebenaran material di situ. Dan menurut saya anehnya sampai saat ini orang-orang yang terlibat yang dikatakan dirugikan, baik Rudiana maupun saksi ahli atau saksi kunci dari persoalan ini, semua diam gitu. Keluarlah, jelaskan kepada publik bahwa apa yang kalian sampaikan itu adalah kebenaran, bukan satu hal rekayasa yang mengakibatkan orang yang benar yang dihukum, orang yang salah yang bebas. Oleh karena itu, kami dari kantor hukum Farhad Abbas, kantor hukum Krisnamurti, dan teman-teman semua di tim Sakatatal akan membuat laporan baik ke Propam Mabes Polri maupun ke Bareskrim Mabes Polri. Kemudian kita minta supaya perkara ini bisa dibuat tim khusus gitu. Kalau tidak bisa membuat tim pencari fakta. Memang kita mengungkap ada beberapa yang minta tim pencari fakta dibentuk oleh Presiden, dan mereka mengatakan bahwa sebenarnya polisi sudah merupakan tim pencari fakta juga gitu. Tapi menurut saya untuk perkara ini udah kasat di depan mata bahwa memang ada terjadinya pelanggaran HAM. Ada surat rekomendasi dari Komnas HAM. Jika polisi menolak laporan kami tentang pengaduan terhadap Rudiana, berarti pihak polisi atau oknum polisi itu menghalang-halangi dan tidak menunjang kinerja daripada Komisi Hak Asasi Manusia. Karena ini bukan lagi bahwa polisi harus membuktikan atau terbukti, tapi cobalah dikaji kembali nilai-nilai kepekaan terhadap hukum dan keadilan itu. Jadi kepada siapa lagi masyarakat meminta perlindungan dan keadilan kalau bukan kepada polisi. Bang, ini kan kemarin abang tapi ke Cirebon itu kan melaporkan ayah Eki. Nah, cuman sekarang abang sebut ini kejadiannya kecelakaan, sedangkan ada terpidana yang jelas sudah ditangkap gitu ya bang. Nah ini berarti atas dasar kemarin abang ke Cirebon melaporkan atau ada fakta baru atau seperti apa? Pengakuan tersangka semua, mereka ini kan adalah anak-anak yang tidak tahu kejadian itu. Pada malam 27 Agustus 2016 ada kejadian meninggalnya pun Eki dianggap meninggal di tempat dan langsung di kamar mayat di Rumah Sakit Gunung Jati, Sunan Gunung Jati. Dengan Pina itu masih hidup menurut keterangan saksi Suroto, dan menurut orang tuanya baru dicabut infusnya jam 1 malam tanggal 28 Agustus 2016. Nah berarti kan ini dianggap kecelakaan lalu lintas. Setelah bapaknya yang polisi ini melihat ke Polsek 29, dia pergi menyisir, ternyata ada namanya Aib dan Dede mengatakan melihat anak-anak. Nanti kalau ada lapor kami. Begitu dia lapor tanggal 31 itu ada anak-anak, langsung ditangkap sama bapaknya Eki. Anak-anak inilah yang tidak bertemu pengacara sampai tanggal 16. Dilaporkanlah Komnas HAM karena ada mukanya bonyok-bonyok, dipukulin, sehingga terciptalah BAP. Harusnya BAP ini jangan dijadikan dasar karena BAP ini dibuat tanpa ada ketentuan pasal 56 KUHP
setiap tersangka ancaman hukuman di atas 5 tahun wajib didampingi pengacara. Oke. Harusnya dari sini aja udah kelihatan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan melanggar norma-norma dalam KUHP. Oke. Nah, Bang, jadi anak-anak ini 7 orang dihukum seumur hidup semua. Saya bicara anak-anak karena rata-rata umurnya itu di bawah 25 dan 15 tahun. Nah, kemudian hanya Sakatata yang dihukum 8 tahun. Padahal Sakatata kalau dia dalam perannya di situ sih dia tidak membunuh, tapi dia hanya satu pukulan aja. Di situ pun Tata merasa bahwa, dan keluarganya, bahwa Tata malam itu nggak kemana-mana, hanya ada di rumahnya. Oleh karena itu kita juga menuntut keterbukaan daripada Pak RT yang justru anaknya juga dilepaskan, dan Pak RT juga memberi keterangan yang menyudutkan. Diantaranya pengacara korban minta supaya Pak RT memberi keterangan yang meringankan. Nah, opini ini yang terbentuk yang kita lihat Pak RT hanya mencari muka kepada polisi, sehingga Pak RT membantah bahwa anak itu pernah tidur atau nongkrong di rumah Pak RT. Jadi dengan kata lain, mereka merasa Pak RT, Aib, Liga Akbar adalah saksi-saksi yang menghantar ketidakadilan mereka sehingga dihukum seumur hidup. Nah, kalau kita lihat, memang itulah kekurangan dan kelemahan. Harusnya polisi mengatakan bahwa kita periksa kembali, gitu. Biasa, dan periksa kembali, untuk diluruskan kembali. Bahkan polisi bisa membantu pengacara untuk membantu meluruskan lagi usaha upaya kami untuk mengajukan peninjauan kembali, sehingga keadilan yang diharapkan itu bukan keadilan Rudiana anaknya mati dihukum yang bunuh. Nah, apakah yang dihukumnya udah yang membunuh pasti? Oleh karena itu harapan kami adalah segera dibuat titik terang dan proses harus terbuka. oke. Berarti menurut Abang kesimpulan terbaru ini kecelakaan bukan pembunuhan dan pemerkosaan. Karena kan Kalau ada hasil BAP kan menyebut memang ada bukti gitu kalau memang si almarhum Vina ini diperkosa, Bang. apa buktinya? Luka-luka di sekitar kemaluan dia, terus Tidak ada pemerkosaan. terus ada katanya ada Air mani. air Dari awal aja tidak ada tanda-tanda pemerkosaan karena visum ini dilakukan 2 kali. Pertama visum luar, kedua otopsi. Otopsi itu dibongkar tanggal berapa? Tanggal 4 atau tanggal 6 November. Apakah memang masih ada air mani di dalam itu? Apakah waktu otopsi luar pertama nggak ada bau air mani, ada pemerkosaan? Tidak ada sama sekali ciri-ciri diperkosa waktu pertama. Kan diperiksa visum dokter kan? berarti Abang yakin ini bukan pembunuhan pemerkosaan? Saya tidak mengatakan yakin atau mempengaruhi orang saat ini, tapi yang jelas tidak gampang membawa mayat, membuang di situ seolah. Tapi kalau memang tabrakan atau tabrakan bunuh diri atau tabrakan yang mengakibatkan apa ya? Kalau dibunuh kan kepalanya jatuh, helmnya kan tidak pecah gitu. Oke. Ya, kalau memang dia dibunuh, ya itu tugasnya polisi. Tapi bukan anak-anak ini gitu. Oke. Bang, dengan apa namanya tadi Abang sebutkan alasan Abang melaporkan Pak Rudiana, ini berarti Abang betul yakin dengan Menurut keterangan Pak Rudiana saksi, Pak Rudiana yang berbuat mengarahkan. tindakan Menurut melebihi keterangan kewenangannya? saksi, ya harusnya Polresta saat itu tidak melibatkan Rudiana dalam. Kalau dia membantu boleh, tapi untuk memimpin penyidikan tidak bisa. Oke. Dengan Abang melaporkan Ibtu Rudiana ini, mungkin dari Abang sendiri tujuan goalsnya itu apa, Bang? Dengan laporkannya ini nanti ingin seperti Ya, apa gitu, Bang, maksudnya? diluruskan kembali untuk bahan untuk PK kami nanti. Memang tetap aja anti binas. Kan kelihatan saksi-saksi mengatakan masa persidangan tertutup. Yang duluan sidang ini kan Sakatata, sehingga begitu dia dihukum dianggap semua benar kan. Saya nggak akan mengupas kasus itu sementara biar tidak terlalu dini kita membahaskan, tapi intinya aja bahwa kita sudah melaporkan Rubiana dan minta supaya
Mereka diperiksa karena memasukkan keterangan palsu, diantaranya apa? Dia mengatakan bahwa anaknya mati karena tusukan benda tajam. Tidak ada benda tajam, tidak ada penusukan. Kemudian ada yang pemerkosaan, tidak ada pemerkosaan. Mana tes DNA? Tes air mani siapa kalau 9 orang yang tidurin? Mana fotonya? Nah, sedangkan kalau ada celana robek itu yang dokter yang gunting. Kalau memang misalnya ada celana dalam, masa orang diperkosa masih ada celana dalamnya? Justru saya harus tanya tentang Suroto. Suroto, jujur aja lah. Kamu gak usah takut. Sebenarnya kamu tahu si Pina itu ditabrak atau dibunuh. Jangan kamu tahu ditabrak tiba-tiba kamu bilang pembunuhan. Itu kan bisa membuat orang yang tidak salah dihukum. Tapi kan Suroto hanya menemukan di pinggir jalan, Bang. Dia berarti dia memang betul Justru tidak tahu. janggal saya masalah tidak tahu karena Suroto ya ada beberapa yang saya tanyakan. Apakah dengan waktu 5 menit itu dia tidak bisa menanyakan tentang apa gitu. Walaupun dengan kondisi mereka yang sekarat, Bang. Iya, ya minimal kan dia tahu kan suasana psikologis TKP saat itu kan ketahuan gitu. Karena rame orang kan. Jangan mengikuti seolah diperkosa gitu. Justru apakah ada pengakuan saya diperkosa, saya dibunuh? Siapa tahu mungkin mereka berantem tiba-tiba tertabrak, kita nggak ngerti juga gitu. Abang, menurut Abang sendiri melaporkan Pak Rodiana ke Polres Cirebon ini akan sia-sia nggak, Bang, atau gimana? Oh, Respon dari karena Polres Cirebon seperti apa memang berat kemarin? juga sih polisi polisi kan mereka mengatakan ini sudah inkrah, mereka Betul, mengatakan betul. ini ada produk pengadilan. Kalau saya tidak gitu. Ketika dalam proses suatu perkara perdata maupun pidana, kemudian tiba-tiba orang yang menggunakan itu mencuri juga atau mengambil barang atau terkait pernah menipu atau pernah korupsi kan tidak membuat laporan itu tidak bisa diterima. Saran saya terima aja laporan itu. Justru nanti tinggal bikin aja ini perkara sudah ditangani oleh pengadilan ya main tolak-tolak wes gitu kan. Dan Hmm. kita nggak putus asa, kita yakin Mabes Polri dan Propam pasti menerima putusan. Artinya kemarin Polresta Cirebon menolak atau seperti apa, Bang, respon Belum, mereka? dia nggak menolak, hanya Oke, dia menerima aja, tapi dia nggak ngasih tanda terima respon. laporan, cuma dia minta ya saya sudah kirimkan nih tanggal 27 tuh Rudiana ada bikin LP pengeroyokan juga gitu. Hebat Hmm. kali, baru di PAP dia baru bikin laporan tanggal 31, tiba-tiba 27 dia udah mengetahui dia dikeroyok kan, itu kan banyak sekali kebohongan yang terjadi di situ. Oke. Bang, ini ada yang terbaru ini, Bang, di sosial media ada perempuan bernama Widya. Dia mengaku mengklaim dirinya tahu semuanya soal kasus ini, semua asal-usulnya gitu dan dia ini sepertinya memang banyak tahu dan yakin gitu dan kesaksiannya benar. Dia mengomentari Putri Maya tim Hotman, terus juga mengomentari yang lain-lainnya. Menurut Abang kalau hal-hal seperti ini muncul di sosial media, tanggapan seperti apa, Nah, Bang? itu anggap aja angin dulu. Kalau mau ayo sini jadi saksi beneran gitu. Perlu dipertanggungjawabkan nggak sih, Bang? Misalkan memang tahu banyak Yang tahu. namanya mel-mel, namanya dukun-dukun itu, ya justru saya minta tolong ditelusuri Pak Polisi, apa motif mereka begitu. Apakah mencari mata pencarian sebagai sensasi, atau mungkin juga pelaku ya tinggal di, kalau mereka hanya bikin heboh aja, udahlah, kasih kena pasal aja lah. Oke? Oke, Bang, ini kan ada yang terbaru juga. Katanya yang terpidana di penjara ini, yang di sel ini mereka dipisah, Bang. Jadi dipindah selnya gitu dari rutan Itulah, itu polisi ke agak sebagainya. peka sekarang, mereka di bond dalam pengawasan harus ada izin dari Polda gitu. Harusnya tidak perlu, normal aja. Harusnya tidak perlu Orang kata Bang. dihukum. Artinya mereka baik aja, jangan jadi polisi yang menguasai mereka. Ketika mereka ada persoalan ya polisi yang berkuasa. Ketika sudah dilimpah kejaksaan nggak ada lagi kewenangan polisi. Oke, tapi berarti dengan menurut Abang tidak perlu dipindah. Ini jadi ada Nggak perlu, iya, sensitif aja gitu. ada maksudnya kecurigaan atau motif lain gak sih, Bang? Kenapa Bukan motif semuanya lain gitu. dipencar gitu terus Ya dipindah itulah, rutannya? untuk mengurangi konsentrasi pengacara-pengacara untuk bertemu berkomunikasi. Mungkin
Padahal saya lihat nggak ada pengacara yang menyerang polisi sih. Justru ini kan bukan persoalan polisi Republik Indonesia, ini persoalan Rudiana dan oknum-oknum polisi di situ. Oke. Jadi harusnya polisi Indonesia berjiwa besar dan bersihkan aja polisi-polisi yang tidak profesional gitu. Karena nggak ada pengaruhnya. Sambo aja nggak dibela kok jenderal, masa persoalan ini kan menyangkut orang di penjara seumur hidup, menyangkut masa depan mereka. Abang, tapi menurut abang ada motif tertentu nggak sih yang mungkin keputusan penyidik memisahkan terpidana ini? Ya bukan, tahu memang agak sensitif sih di situ. Sekarang polisi juga Oke. tidak ada mengirim humasnya untuk membahas ini. Oke. Ini maju kena mundur kena. Oke. Bang, satu lagi untuk PK-nya Saka, total gimana Bang prosesnya? Ya mudah-mudahan minggu ini, paling lama minggu depan kita udah daftar. Oke, berarti belum didaftarkan ya. Ya, belum. Berarti nanti rencana mau didaftarkan ke Polda Jabar atau kemana Bang rencananya? Ke pengadilan negeri Cirebon, Pengadilan Cirebon, kota Cirebon. Kota Cirebon. Oke, ya. Oke.